pagi Pak Andi. Lagi apa nih? Ini loh apa? Menata apa? Tanaman. Tanaman. Oh iya. Kenapa? Tanamannya kenapa ini? Ini pada kurang rapi. Jadi saya rapikan dikit-dikit. Gimana? Kabarnya hari ini gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, Gimana? ya? Sehat. Kalau Pak Andi gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Ini Pak Kit, saya Ya. itu ada sedikit perlu sama Pak Kit Boleh? terkait dengan kegiatan coaching saya Ya. dengan Bunur. Iya. Nah, nanti harapannya Pak Sigit saya minta tolong menjadi supervisor mengamati kegiatan coaching bersama Bunur. Oh bisa Pak ya. Jadi nanti dari kegiatan coaching Pak Andi, kompetensi apa yang mau diharapkan dari kegiatan Pak Andi? Apa bisa? Oke, kompetensi yang saya ingin harapkan Ya. bisa diamati Pak Kit, nanti kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Oke. Itu. Jadi apa yang mau diharapkan tadi ya Pak ya? Mendengarkan aktif. Apa yang perlu saya amati dari kegiatan coaching yang Pak Handi pelaksanakan? Ya, harapannya sih Pak Sigit bisa mengamati Ya. kemampuan saya dalam merangkum pernyataan maupun jawaban dari pihak coaching. Ya. Karena bagaimanapun ya saya harus bisa mengembangkan pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan dari pihak coaching. Dari kegiatan tersebut nilai dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Nilai saya Pak? Iya. Ya, menurut saya kalau nilai saya dalam merangkum pernyataan-pernyataan maupun jawaban dari coaching ya hari ini kayaknya 5 Pak. 5 Pak. Oke, 5. Jadi nanti kedepannya harapan apa? Harapan saya ya bisa naik lah Pak Kit, bisa 8 bahkan bisa 9, karena dengan kemampuan yang naik harapannya saya bisa membantu rekan-rekan guru dalam kegiatan coaching ini dan bisa membantu meningkatkan kompetensinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah khususnya. Bagus itu Pak Ade. Kita laksanakan gimana kapan? Besok? Ya, besok pagi bisa lagi. Besok pagi kita ngajar dulu Pak. Oh iya. Gimana kalau siang? Siang jam berapa pagi? Ya sekitaran jam 2 lah habis anak-anak pulang. Jam 2. Tapi Iya. Pak Kit kan sudah fingerprint itu. Sudah. Nggak apa-apa mengganggu. Nggak apa-apa. Nggak mengganggu. Udah. Oke, jam 2 ya? Jam 2 kita di aula sekolah gimana? Aula sekolah yang lebih longgar itu ya? Iya. Oke, baik. Di aula sekolah nanti juga saya akan mengajak coach saya Pak Kit, Bunur. Oh Bunur. Iya. Bunur. Oke. Nanti ya kita bertiga bisa saling mengamati dan saling sharing lah Pak. Itu ya lagi ya? Ya Pak. Besok pagi Iya. sampai ketemu jam 2 Jam 2 di aula. di aula sekolah. Oke, kita bertiga. Bertiga. Terima kasih Pak Kit ya. Sama-sama Pak. Oke. Selamat siang Bunur. Selamat siang Pak Hanif. Ini Bunur, sebelumnya saya ingin mengenalkan ini rekan saya Pak Sigit. Jadi tentunya Bunur sudah kenal kan, cuma di sini kenapa kok kucingnya ada Pak Sigit ya? Pak Sigit ini nanti saya minta tolong untuk menjadi supervisor saya Bu. Kalau jenengan minta tolong pada saya minta tolong pada Pak Sigit. Harapannya nanti dalam kegiatan coaching ini Pak Sigit bisa mengobservasi saya juga mengenai kompetensi saya sebagai coach. Gimana, boleh nggak Bu? Boleh Pak Hanif, tentu saja. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Nur ya. Kira-kira ada apa ini Bu? Ada hal yang perlu diselesaikan atau diceritakan dengan saya? Iya nih Pak, ini akhir-akhir ini saya itu banyak pikiran karena saya itu mempunyai masalah sama murid saya loh Pak. Ada satu anak. Jadi ada masalah ya tentang anaknya benar ini. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa ada salah satu murid saya di kelas Bapak itu anaknya itu kurang bersemangat dalam belajar, antusias belajarnya itu kurang, sama sering izin loh, kayak gitu. Karena anak tersebut itu mempunyai masalah dalam keluarganya. Konfirm gitu ya Bu ya? Iya. Oh begitu. Nah, kira-kira harapannya benar apa ini tentang apa yang perlu disampaikan, kemudian
dalam obrolan kita hari ini? Apa yang harapannya Ibu? Saya berharap Bapak solusi atas permasalahan yang saat ini saya alami serta mendapat pencerahan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Oke, menurut Bu Nur nih, yang membuat murid Bu Nur kurang antusias dalam belajar yang Ibu lakukan itu apa, Bu? Bisa ceritakan, Bu? Baik Pak, kalau seingat saya nih Pak ya, hal-hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias atau kurang bersemangat dalam pembelajaran itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena kurang kasih sayangnya orang tua. Karena kedua orang tuanya kan berpisah Pak, jadi kurang kasih sayang. Kedua, kurang semangat dalam pembelajaran sehingga mengakibatkan nilai KKM-nya itu turun. Gitu. Terus faktor selanjutnya yaitu seringnya tidak masuk sekolah dengan Pak izin. Kemudian menurut Bu Nur sendiri ya, kalau Bu Nur menilai diri Bu Nur sendiri dari angka 1 sampai angka 10 ya, kira-kira dalam pembelajaran itu Bu Nur dalam skala berapa nih? 1 sampai 10? Kalau saya menilai diri saya bahwa saat ini saya masih di 5. Masih di 5 ya. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat pembelajaran Bu Nur ini menarik? Menurut saya Bapak, dari hal tersebut saya itu ingin membuat murid saya itu lebih antusias belajar dengan menerapkan berbagai pembelajaran yang asik, menyenangkan, terus menerapkan juga model pembelajaran sehingga anak tersebut juga ikut senang dalam pembelajaran Bapak. Saya sependapat sekali dengan Bu Nur yang sampaikan tadi. Hal-hal tersebut memang sangat bagus dan menarik antusias dan keaktifan siswa. Lalu menurut pendapat Bu Nur sendiri, apa saja yang bisa membuat murid tersebut asik, merasa senang atau bersemangat dalam belajar? Kalau menurut saya Bapak itu pembelajaran saya itu saya ingin menciptakan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan, sehingga pembelajaran itu dapat terpusat pada murid Bapak, sehingga murid bisa diajak lebih aktif dalam pembelajaran, terus menggunakan berbagai model pembelajaran agar siswa-siswa saya itu bisa aktif dan anak tersebut juga bisa bersemangat lagi dalam belajar. Lalu mengenai masalah yang Bu Nur alami ini, apakah tindakan selanjutnya yang dapat Bu Nur lakukan? Untuk langkah selanjutnya yang saya ambil itu yang pertama itu saya bermusyawarah dulu Bapak dengan kepala sekolah tentang hal-hal yang harus saya terapkan ke depan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena saat ini kan saya sedang mengalami permasalahan tersebut, jadi saya sampaikan juga ke kepala sekolah. Terus sekali itu Bu, saya yakin sekali bila Bu Nur bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Ya. Namun kira-kira pernahkah itu mengalami kendala dalam permasalahan tersebut? Iya, Bapak. Kalau untuk kendala itu pasti ada Pak. Beberapa masalah yang saya hadapi itu saya ingin saya menyelesaikan di antaranya itu kurangnya komunikasi antara kedua orang tua, karena memang orang tuanya sudah berpisah, jadi kurang fokusnya saya mengomunikasikan kepada orang tua atau orang tuanya ibunya atau ayahnya itu saya masih kurang komunikasi Bapak. Padahal untuk kasus ini memang anaknya itu bilang sama ayahnya, jadi saya agak terbengong. Jadi sekarang setelah mendengarkan hal-hal yang Bu Nur sampaikan tadi, kira-kira apa rencana terdekat yang akan Bu Nur lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk saat ini Bapak, rencana terdekatnya saya itu ingin memanggil orang tuanya Bapak, sehingga nanti ke depan bisa memberikan solusi hal terbaik yang bisa saya berikan ke anaknya. Terus kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, sehingga anak tersebut bisa menjadi semangat lagi dalam belajar. Komunikasi dengan orang tua gitu ya. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana tersebut kepada orang tua murid? Rencana saya lusa Bapak, karena saya juga harus mempersiapkan waktu yang tepat untuk memanggil orang tuanya, karena orang tuanya memang sibuk bekerja Bapak, jadi harus menyiapkan waktu yang tepat. Rencananya cukup bagus nih Bu Nur. Kira-kira perlu waktu berapa lama nih begitu untuk mempersiapkan rencana tersebut? Saya membutuhkan waktu 2-3 hari ke depan Bapak untuk mempersiapkannya. Kemudian adakah komitmen Bu Nur terhadap rencana yang ingin Bu Nur lakukan ini? Ada Bapak, saya itu berkomitmen untuk selalu dapat melaksanakan rencana
mau dilakukan sendiri atau dengan orang lain? Atau adakah yang mau diajak membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini saya itu butuh support dari kepala sekolah dan kedua orang tua. Support kepala sekolah, kedua orang tua ya. Iya. Nah, Nur, kita sudah banyak ngobrol nih ya. Apa yang Ibu Nur dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol santai ini? Oh ini ya Pak, awalnya tuh saya merasa bingung Bapak, ini bercerita tuh sebenarnya agak malu. Karena Pak ini kan masalah haram ya. Anak dengan saya atau seorang tua. Untuk pembelajaran di kelas saya itu ingin ada salah satu siswa saya yang kurang fokus itu sehingga dia itu bisa lebih aktif lagi gitu Pak. Saya ingin melakukan pendekatan melalui aturan-aturan itu sama anak tersebut gitu. Sekali itu Bu, sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat Bu untuk selalu belajar ke depannya. Siap Bapak, saya mulai semangat lagi nih dengan yang saya sampaikan ke Pak Hanif tadi. Terima kasih juga Pak karena sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik dalam orang tua. Ini sama-sama ya Bu, kalau butuh support jangan sungkan-sungkan. Kemudian nanti setelah pelaksanaan jangan lupa cerita ke saya. Mungkin ada hal-hal baru yang belum lakukan tapi saya belum tahu. Kita bisa sharing pengalaman maupun pengetahuan. Siap Pak, sekali lagi terima kasih Pak Hanif. Sami-sami Bu Nur. Assalamualaikum. Salam. Enak ngobrolnya, koyo apa sih kelewatan dek. Dua, tiga. Alhamdulillah sudah selesai Pak Hanif. Bagaimana tadi perasaan setelah melaksanakan coaching pada teman tadi? Alhamdulillah Pak Kit, cukup lega sebenarnya nih. Sampai saya bisa mendampingi Bu Nur, saya juga bisa membantu paling tidak menyelesaikan permasalahan dari Bu Nur sendiri. Meskipun saya tidak memberikan solusi, tapi Bu Nur lah yang mencari solusinya dengan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil coaching tersebut, bagaimana penilaian Pak Hanif terhadap performa kompetensi diri Pak Hanif? Kalau saya tadi melihat pelaksanaannya, saya cukup puas Pak, cukup puas dalam kegiatan tersebut, khususnya dalam merangkum beberapa pernyataan dari Uci, ya, dari Bu Nur, kemudian pernyataan-pernyataan beliau saya ambil rangkuman sederhana, tapi tetap bisa mendukung atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Apa yang membuat Pak Hanif dapat menilai dirinya? Di situ saya tadi sudah merangkum beberapa pernyataan ataupun dari pernyataan tersebut juga saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan pemantik sehingga kunci saya atau Bu Nur bisa memberikan beberapa alternatif jawaban dari permasalahannya. Jadi berdasarkan pengamatan saya, bolehkah saya menyampaikan apa yang saya lihat dari supervisi ini? Oh, tentu boleh Pak Sikit, silakan. Saya mengamati tadi pada saat kompetensi mendengarkan aktif, ya, dapat melakukan hal yang baik dan sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Pak Hanif setelah mendengar ini? Kalau saya sih, alhamdulillah jika Pak Sikit menilai saya sesuai dengan standar yang saya inginkan. Karena saya kan mintanya yang tadinya standar saya itu nilainya 5, harapannya bisa menjadi 8. Kalau Pak Sikit bisa melihat ada beberapa hal yang bisa saya tingkatkan pada kompetensi tersebut, ya alhamdulillah, terima kasih Pak Sikit. Namun demikian Pak Hanif, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat menyampaikan rangkuman sederhana, sedikit melakukan ide, ya, yang sebetulnya ya kalau lebih ini dalam konteks tadi agar di momen-momen selanjutnya hal tersebut tidak terulang kembali dan tentunya semoga
semoga di masa mendatang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi rekan lainnya. Jadi Pak Sigit, terima kasih lagi atas masukannya, dan kedepannya saya akan lebih mengasah lagi kemampuan diri saya, khususnya dalam keterampilan pendengaran aktif dalam hal merangkum. Kemudian agar memang tersebut bisa berjalan dengan lancar, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk momen-momen coaching berikutnya meningkatkan hal tersebut. Oke Pak Hanif, saya sependapat dengan Pak Hanif. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Hanif lakukan untuk meningkatkan performa di kompetensi ini? Dari diskusi ini saya berencana untuk meningkatkan lagi kompetensi saya, khususnya di bidang merangkum pernyataan-pernyataan dalam kegiatan coaching, dari pernyataan-pernyataan psikocita. Kira-kira kapan Pak Hanif akan melaksanakan hal tersebut? Ya tentunya nanti ketika ada teman-teman yang mengharapkan ya coaching dari saya atau mengharapkan pendampingan dari saya insya Allah akan menerapkan hal tersebut mungkin di masa-masa mendatang. Adakah yang bisa membantu Pak Hanif dalam hal ini dan di manakah pelaksanaannya? Ya untuk yang membantu saya tentunya saya mungkin Pak, khususnya di sekitar saya sudah ada beberapa teman-teman dari CGP dan kepala sekolah sendiri juga sebagai support utama, karena beliau adalah pimpinan ataupun seorang yang berwenang di sekolah saya. Dan ini saya ketahukan biasanya ya setelah anak-anak pulang sekolah atau selesai KPM keseharian, bisa di perpus Pak, atau bisa di aula, ataupun bisa di UKS lah, mau nyantai aja Pak, mau nyantai. Begini Pak Hanif ya, apa yang Pak Hanif tadi lakukan dalam proses coaching sudah saya catat dalam form supervisi sesuai dengan alur tirta dan rasa, mulai dari tujuan, identifikasi, reaksi, aksi ya, reaksi aksi maupun tanggung jawabnya. Begitu juga hal-hal yang belum muncul dan perlu pengembangan lebih lanjut, saya catat pada bulan tersebut. Sebagai penutup tadi saya menyimpulkan bahwa kegiatan coaching yang Pak Hanif lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Din atas waktunya, ya semoga apa yang Pak Sigit sampaikan dan hasil observasi ya bisa bermanfaat bagi saya, kemudian khususnya dari teman-teman juga yang menginginkan coaching dengan saya ya bisa mendapatkan solusi yang bermanfaat juga. Terima kasih.